Yang kami hormati Kepala BRIN atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Presiden Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau yang mewakili tim pakar sekaligus tim BRIN, Profesor Ahmaloka, Profesor Edi Tribaskoro, Profesor Riri Fitrisari, Profesor Ninyo Mantri Puspaningsih, dan Profesor Nasrum Masih. Serta Bapak Ibu hadirin, aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara si Lindau Nobel Meet. Acara ini diinisiasi Rektor Psikologi. Dan perkenalkan, saya Sandi Kalesa yang akan membantu acara sosialisasi ini ke depan. Bapak Ibu, mengawali rangkaian acara, marilah kita mendengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Taufani selaku Ketua Tim dari Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi. Kepada Ibu Rosida, waktu dan tempat kami persilakan. Tim. Ya, masuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah telah hadir di dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Sosialisasi dan juga pendaftaran untuk dalam acara pemenang Lindau Meeting di 76. Pak Dirjen, saat ini kita undang itu sebenarnya lebih dari 100. Cuma ini mohon maaf mungkin ada kendala sedikit untuk bisa masuk eh, Zoom-nya. Ini sedang kita upayakan untuk kita naikkan kembali karena tadinya sudah kita naikkan tapi ternyata masih belum berhasil. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian. Ini nantinya pasti pasti akan kita update di IG kami di IG di Gen Scientech pastinya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan Pak Dirjen, mohon izin untuk melaporkan bahwa sosialisasi ini kita laksanakan untuk mengikuti pertemuan pemenang Lindau Meeting ke-75 untuk tahun 2026 yang nantinya akan dilaksanakan 3 Juli di tahun 2026 di Lindau, Jerman. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir untuk ikut di sini dan sedang sedang ikut. Ini mungkin sebentar lagi akan masuk ke Zoom dan nantinya akan pendaftaran ini akan kita buka sampai di tanggal 19 Oktober atau hari Minggu. Mungkin sangat singkat sekali ya, tapi kami maksimalkan, kita coba maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Nanti di tanggal 19 Oktober, nanti kita maksimal di tanggal 23 pukul 23.59 untuk uang WIB. Seperti itu. Jadi terbuka jadi seluruh sivitas akademika juga ilmuwan muda dari BRIN maupun yang lain dan juga peneliti muda. Dan ini kita peruntukkan untuk mahasiswa program magister S2 maupun doktoral maupun ilmuwan muda. Terakhir masih belum ada peserta yang masuk ke dalam Lindau Meeting. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian akan kesempatan ini karena di tahun ini tahun 2025 ini dari Kemdikti Saintek dan Direktur Bina Talenta Saintek itu menjadi PIC atau Academic Partner untuk dari Lindau Meeting. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dan Pak Dirjen untuk bisa melapor dan saat ini
sudah lebih dari sudah 100 dan ini beberapa teman-teman yang lain berusaha untuk bisa masuk dan ini teman-teman yang di kami yang internal akan mengupayakan menaikkan kembali eh, kapasitasnya. Mungkin mohon maaf sekali kalau misalkan ada beberapa yang masih belum masuk, tapi kami mohon bantuannya yang sudah masuk nanti akan memberikan informasinya ke yang lain. Ya, Ya. terima kasih banyak Ibu Rosida yang telah menyambut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita menyambut Berapa? sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdikti kepada Prof. Najib Burhani. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Ibu. warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati sampai 17, para rektor, wakil rektor, kemudian eh, para ilmuwan, para eh, reviewer yang Maloka, kemudian ada Prof. Edi, Prof. Ninyoman Tripuspaningsih, kemudian Prof. Drumasi, dan juga yang lainnya. Sedikit ini kalau umpamanya bisa kan ini saya dapat ini nggak bisa masuk dan sebagainya karena terbatas apa namanya ya. Nanti semoga bisa di-linkkan ke YouTube sehingga bisa ditonton oleh teman-teman yang nggak bisa masuk ke Zoom ya. Eh, kan bahwa ini agak mendadak informasinya kami baru dapat istilahnya apa ya telegram atau apa dari kedutaan Indonesia di Berlin yang menyebutkan bahwa tanggal 21 Oktober itu harus paling lambat apa namanya pendaftaran kandidat yang akan didaftarkan untuk mengikuti Lindau Nobel Laureate. Mungkin mereka mengontak ke beberapa apa namanya karena kementeriannya pecah dan dibagi tiga maksudnya. Jadi sebelumnya itu agak simpang siur ke siapa yang menangani dan sebagainya. Makanya kemudian baru 2 hari atau hari Senin hari apa ya 2 hari yang lalu dan kemudian kami langsung merespon dengan mengadakan kegiatan pada siang hari ini untuk mensosialisasikan dan waktunya mepet karena kami menerimanya terlambat dan kemudian batasnya itu tinggal 21 yang kemudian kami akan mencari katakan siapa kandidat yang untuk didatangkan di dalam Lindau Meeting dan eh, kami melihat bahwa Lindau Nobel Laureate Meeting itu adalah sesuatu yang sangat penting karena ilmuwan kita, dosen, peneliti, mahasiswa kita nanti akan ada yang bisa mendapatkan hadiah Nobel dan ini bisa menjadi jalan juga untuk berkenalan dengan para peraih Nobel. Kalau dari beberapa catatan itu sebelum-sebelumnya itu ada yang mendaftar secara individu, ada yang kemudian mendaftar lewat lembaga dan kebanyakan itu adalah berusaha mencari jalan sendiri kayak gitu. Dan kita sebetulnya memiliki eh, apa namanya jalur yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek untuk mengirimkan 15 ya, 15 hingga 15 kandidat yang saintis untuk berpartisipasi dalam 75 Lindau yang ke-75 Lindau Nobel Laureate Meeting yang ke-75 yang akan dilakukan pada tanggal 28 Juni hingga 3 Juli 2026 di Lindau, Jerman. Nah, saya yakin itu sebetulnya banyak sekali teman-teman yang
potensial yang memiliki kapabilitas untuk bisa berpartisipasi di sini. Namun kita akan mencoba eh, mencari yang paling pas dan mendorong untuk kemudian bahwa orang yang berangkat itu nanti adalah kemungkinan akan bisa kita dorong, kita fasilitasi untuk apa namanya menjadi peraih Nobel lah kayak gitu ya. Dan untuk paling tidak untuk meningkatkan kapasitas prestasi dan kontribusi ilmiah Indonesia di kancah internasional. Nah, ini sebetulnya bagian daripada program yang ada di Direktorat Bina Talenta di bawah Pak Adi Nuryanto. Selain Road to Nobel, ini adalah bagian yang menuju ke arah situ itu yang melengkapi itu dan karena itu apa namanya kita mencoba untuk kemudian memfasilitasi, mendukung dan juga melaksanakan sebaik mungkin acara ini dan juga nanti sebetulnya kita berharap selain datang ke sana itu adalah menjembatani katakanlah membawa para peraih Nobel datang ke Indonesia dan berkolaborasi dengan para peneliti, para dosen, para akademisi di Indonesia untuk bersama-sama dengan peraih Nobel itu untuk melakukan kerja akademik bareng dan sebagainya. Eh, eh, Semoga akan banyak yang berpartisipasi, semoga akan apa namanya kita pilih yang terbaik untuk berangkat ke sana kayak gitu ya dan diterima di sana dan membawa kemudian manfaat tentu saja dalam kaitan usaha. Mungkin itu saja dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, terutama tim reviewer dan Mbak Rosita dan tim Mbak siapa tadi eh, Mbak moderator Sandika, Mbak Sandika ya Mbak Sandika dan teman-teman semuanya yang mempersiapkan acara dengan cepat dan nanti semoga apa namanya tidak mengurangi kualitas dari acara ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dirjen, Prof. Ahmad Najib Burhani yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan arahannya sebagai pembukaan acara pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, di tengah-tengah kita juga telah hadir selain tim pakar dan tim reviewer juga ada direktur dari Bina Talent dan Teknologi. Selamat datang Pak. Mungkin di tengah rapat juga ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur berkenan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak, Bapak. Berikutnya, izin Bapak dan Ibu, kita akan masuk kepada sesi penyampaian terkait dengan pengenalan program ini sendiri, yang mana akan disampaikan dan dipimpin oleh Ketua Tim Pakar, yakni Prof. Akmaloka. Kepada Prof. Akmaloka, waktu dan Baik, terima kasih Mbak Sandika, Pak Direktur, Bapak Ibu semua tim pakar dan yang lainnya. Saya tidak bisa satu-satu, tapi saya kenal beberapa yang ada di situ. Ya, jadi saya lihat ada Pak Supriyadi atau apa gitu. Pak Pri sudah ada di situ. Nah, eh, terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir. Eh, saya ingin menyampaikan ya, eh, informasi mengenai program Lindo Nobel Laureate Meeting yang ke-75 yang ini interdisiplin katanya ya. Nah, tadi saya kira Pak Dirjen sudah menyampaikan waktu kita sangat singkat ya karena juga eh, ada macam-macam kendala. Jadi saya kira tahun 2003, 2004, 2005 ini kita tidak ngirim tim dari eh, Indonesia ya. Jadi ke Lindo Meeting. Ya, kenapa
begitu, mungkin juga karena COVID. Nah, diduga tadinya itu MOU antara Yayasan Lindo, Lindo Foundation dengan uh, kementerian kita itu sudah berakhir. Tapi juga ya memang banyak itu uh, sekarang kembali yang menghubungi siapa. Jadi tadi sudah diceritain sama, tapi barangkali sedikit kami ingin menyampaikan next slide eh, mengenai ada Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi di kementerian kita yang baru ini, ya. Kementerian Dikti Saintek namanya. Nah, di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi itu ada namanya Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi. Pak Direkturnya ada dengan kita di sini. Nah, namanya saja Bapak Ibu, Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi. Mestinya kerjaannya ya membina para talenta-talenta. Dan mulai tahun depan kita merencanakan atau bukan kita, saya tidak ikutan, saya orang beliau-beliau yang di direktorat itu untuk melakukan penyemaian calon-calon saintis champion-champion di bidang itu. Syukur kalau one day sebelum Indonesia Emas 2045 itu ada orang Indonesia atau outstanding Indonesian scientist yang kemudian dapat Nobel. Itu tentu itu cita-cita lah ya. Jadi cita-cita kita bersama saya kira se-Indonesia itu ingin seperti itu. Nah, ada beberapa programnya itu misalnya kayak apa namanya, kita ingin Nobel laureate ke Indonesia. Ini kami sedang coba untuk Indonesia ya untuk tahun depan. Ada program yang lain itu adalah kita mengirim very talented scientist kita yang scientist kayak gitu untuk ikut magang ya, untuk ikut magang di tempat yang mungkin ada Nobel laureate atau calon-calon Nobel laureate. Dan itu tahun 2026 nanti akan kita merencanakan untuk meluncurkan itu ya. Jadi kita merencanakan untuk meluncurkan itu. Nah, ada juga kolaborasi outstanding scientist ya. Kolaborasi outstanding scientist yaitu tadi ada yang inbound, ada yang outbound. Inbound itu maksudnya Nobel laureate atau field medals kayak gitu kalau di bidang matematik atau outstanding inilah ya, outstanding yang kemudian memang ditahu persis bahwa memang orangnya luar biasa ya. Eh, yang juara-juara itu untuk datang ke Indonesia. Jadi kita ingin mengundang itu. Yang berikutnya itu eh, adalah yang outbound. Jadi kolaborasi outstanding scientist tapi outbound. Ya. Nah, ini yang kita mau sampaikan hari ini. Ya, jadi artinya kita ingin
ada saintis-saintis muda Indonesia ya untuk paling enggak 1 minggu di Lindo Meeting kayak gitu, uh, yang kemudian di sana berinteraksi dengan para Nobel Prize ya. Jadi para Nobel Prize. Nah, kebetulan tahun depan ini itu multidisiplin, jadi ada fisika, kimia, ada terang gitu. Nah, nanti mungkin dihadiri sekitar 40-60 Nobel laureate, uh, dan juga yang saintis ada sekitar 400 sampai 600-an orang gitu. Nah, Indonesia nih ya, ditawarin oleh panitia yang di sana, kamu boleh maksimum ngirim 15 orang. Ya. Nah, hari ini kita ingin mencoba mensosialisasi kepada Bapak Ibu semua apa itu Lindo Meeting. Saya kok lihat dari tadi ada yang alumni dari Lindo Meeting. Nanti gini aja, yang alumni itu kalau ada yang nanya dan saya tidak tahu ya bisa ditanya ke Bapak yang tadi itu siapa itu ya. Eh, jadi saya kira itu Bapak Ibu. Jadi Lindo Meeting ini sebetulnya sudah cukup lama, dari tahun 51. Dan alumninya sudah ada 35 ribuan. Ya, jadi 35 ribuan. Nah, ini kembali forum ilmiah yang mempertemukan peraih Nobel dengan ilmuwan muda dari seluruh dunia. Nah, kita Indonesia tidak mau dong ketinggalan gitu kan ya. Jadi kita akan coba untuk ikut berpartisipasi. Ya, jadi supaya kemudian saintis muda kita atau siapapun yang berkecimpung di dunia penelitian itu paling tidak bisa ketemulah dengan para Nobel laureate, bisa diskusi aktif, bisa macam-macam lah ya selama 5 hari nanti atau seminggu di Lindo ya. Lindo Bapak Ibu itu ada di Jerman sana. Jadi ada di Jerman. Next slide, oke. Nah, eh, kembali di tahun 2026 Lindo Meeting-nya ini bersifat interdisiplin, menggabungkan disiplin fisika, kimia, sama kedokteran, dan akan diadakan tanggal 28 Juni sampai 3 Juli ya 2026 tapi ya. Unfortunately ini harus masuk tanggal 21 Oktober 2025 yang kemudian calon pesertanya ya. Jadi kami sendiri itu baru dikasih tahu 2-3 hari yang lalu di Bandung ya. Jadi lembur di Bandung, apa sih itu dan siapa calonnya, dan itu tentunya kita harapkan dari tempat Bapak Ibu adalah gitu ya, yang terbaik nanti yang kemudian kita pilih ya, karena tidak bisa ngirim banyak, itu maksimum tadi 15 itu ya. Jadi kembali itu next slide. Nah, kegiatan Lindonya sendiri, kegiatan meetingnya Lindo itu sebetulnya katanya ya biasalah kuliah umum dari outstanding laureate, udah Nobel laureate tapi Nobel laureate terpilih gitu kan ya. Nah, ada Agora Talks, jadi ada open exchange. Open exchange, setiap Nobel laureate bisa berdiskusi, dikasih waktu, kemudian bisa diskusi, panel discussion dan lain-lain itu ya.
Tapi juga tidak yang sifatnya eh, kuliah gitu. Kalau kuliah terus pegel kali ya. Tapi juga ada yang science walk and laureate lunch ya gitu. Ada social activitiesnya juga. Nah kita harapkan nanti kalau dari Indonesia kemudian tuh ya bisa eh, berinteraksi, harapannya Bapak Ibu, harapannya yang sudah ke sana eh, terinspirasi, bisa menularkan bagaimana etos kerja dari para laureate itu. Mungkin juga kita pengen kalau itu harapannya yang nanti kita kirim itu punya kontak-kontak personal lah dengan champion-champion itu ya, dengan laureate-nya itu ya. Jadi dengan beberapa laureate itu kita punya kontak person sehingga one day kembali sebetulnya ini bina talenta sains dan teknologi. Ini saya kalau singkatannya itu soalnya nggak enak, BTS gitu kan ya, dikira mohon maaf Pak Dirjen tanpa direktur. Jadi bina talenta sains dan teknologi. Nah, mulai tahun depan kita menyemai champion-champion itu dengan tadi saya sudah sampaikan beberapa programnya. Next slide. Ini yang nggak enak kan ya. Siapa sih yang kemudian eh, boleh untuk berangkat gitu ya. Jadi ini ada kriteria dari eh, Lindonya, Lindo meetingnya, jadi panitia yang di sana. Katanya yang sudah pernah ikut nggak boleh lagi. Jadi tadi siapa itu yang dari BRIN itu mau itu ya, Pak Anto. Pak Anto gitu ya. Jadi nanti tidak bisa itu ikut lagi. Ada teman saya, ada Ismulandar, Profesor Ismulandar, itu juga tidak boleh ikut lagi. Dan eh, hanya untuk yang belum pernah menghadiri Lindo Meeting sebelumnya. Nah, yang ini dari kita nih, dari kita. Ya, kayaknya yang saya tadinya 35 gitu kan ya usianya. Ada yang "Oh, jangan 35 deh, 40 aja." Ya, silakan. Jadi eh, pertama belum maksimal itu 40 ya. Nah, siapa juga boleh yang saintis yang sudah bekerja, tapi kalau yang doktor atau PhD maksimum katanya lulus 5 tahun yang lalu. Jadi nggak boleh yang lulusnya udah 10 tahun gitu. Dianggap sudah tidak yang lagi kali ya. Jadi seperti itu ya. Jadi eh, maksimum lulus 5 tahun yang lalu. Ya. Nah, bisa juga untuk mahasiswa. Kita di Lindo itu bisa mahasiswa S1, S2, S3, tapi kita batasi aja lah, aku bilang pasca sarjana aja. Ya, jadi eh, pesertanya ini postdoc, maksudnya postdoc sudah doc gitu aja kan, postdoc. Karena kita nggak punya program-program postdoc yang formal kan ya. Jadi yang sudah doktor itu bisa itu maksimum 5 tahun setelah kelulusan dan tidak memegang atau memimpin posisi sebagai ketua grup independen misalnya di apa kayak gitu misalnya ya. Nah bisa mahasiswa ya jadi mahasiswa S2 atau S3. Nah ini Pak Menteri kita itu kan senang gitu kalau mintanya yang very good in Scopus Index gitu ya. Jadi kalau mahasiswa tidak dibat ya itu
5 katanya ya, hak indeks Scopusnya. Tapi kan mahasiswa boleh dosen yang lagi sekolah lagi S3 gitu ya. Nah, kalau dosen atau peneliti muda tadi itu kita minta hak indeks 10. Walaupun ini juga Pak sering itu 10 gitu ya. Baru 5 tahun terus hak indeks 10 enggak Pak gitu tuh ya. Tapi kembali yang ini Bapak Ibu itu yang kriteria dari kita lah ya, yang ini kriteria kita. Kalau yang 1 sama 3 itu kriteria dari Lindonya, jadi panitia yang mereka. Yang 5 ini juga kriteria dari eh, eh, sana juga berkomitmen untuk menghadiri Lindo meeting sampai selesai. Nggak pakai bolos-bolos gitu ya. Artinya kecuali ada sesuatu yang luar biasa ya, luar biasa aktif dalam kegiatan di luar kewajiban. Jadi gini, maksudnya kalau mahasiswa itu tidak hanya pinter, tapi juga dulu pernah jadi ketua OSIS gitu misalnya ya, atau ketua presiden KM atau BEM atau apa pengurus BEM. Ini yang dimaksud dan ini dari Lindo Bapak Ibu ya, aktif dalam kegiatan di luar kegiatan akademik dalam artian kalau mahasiswa tidak hanya tidak kurikuler tapi extend intrakurikuler misalnya ya. Jadi yang kayak gitu melampirkan surat rekomendasi ya itu dari mereka juga dalam bahasa Inggris dari ketua kakaknya atau mungkin eh, pembimbing gitu ya kalau mahasiswa jadi pembina ilmuwan akademik supervisor yang mengetahui pesan didik. Nah, yang 8 ini sebetulnya enggak lah itu berasal dari bidang sains, bisa engineering, bisa dari bidang relevan lainnya. Artinya ini bisa dan lain-lain gitu. Sebenarnya bukan sebuah pembatas ya. Eh, next slide. Bapak Ibu, jadi kementeri atau Kementerian Pendidikan itu dulu itu punya kerjasama dengan Lindo Foundation dalam bentuk MOU. Nah, kalau dikirimnya melalui Kementerian ya sekarang tentu aja pendidikan tinggi dan sains dan teknologi itu mereka bisa itu bayarnya 5.000 itu 5.000 euro. Tapi katanya kalau kayak gini bisa 50-50 lah gitu ya. Jadi Lindo Foundation itu 50%, nanti Kemdikti Ristek, Saintek. Saintek, Kemdikti Saintek ini kementerian ganti terus kadang-kadang lupa juga namanya apa ya. Jadi Kemdikti Saintek itu eh, 50% untuk membayar untuk mengikuti meeting itu ya. Nah, beside of that itu ada plus-plus. Ya, jadi nanti peserta yang kemudian lolos dan diterima oleh mereka, ini seleksinya ada dua Pak, Bapak Ibu ya, seleksinya seleksi dari eh, direktorat direktur apa itu namanya BTS itu ya, Bina Talenta Saintek, jadi dari Indonesia, tapi juga nanti kita kirim ke Lindo ya. Nah, panitia di sana katanya sih menyeleksi lagi, tapi seringnya diterima semua lah, kecuali kalau ada ekstrim yang kemudian yang tidak bisa dijelasin. Nah, sebelum itu, sebelum dulu. Nah, nanti uh, semua apa
itu namanya keberangkatan dari Indonesia sampai ke Lindo, dari Lindo sampai pulang lagi ke rumah masing-masing itu transportasinya ditanggung gitu ya. Jadi ditanggung. Saya tidak tahu selain itu ada uang sangu atau enggak. Kelihatannya eh, kalau belanja sendiri mau di Berlin mau ngapain ya ya monggo tapi bayar sendiri kalau itu kan ya jadi itu. Tapi keberangkatan, makan, asra, hotel segala macam itu akan jadi tanggungan dari eh, Kemendikti Saintek ya. Jadi benar kan ya, ya. Jadi semuanya itu. Jadi eh, kecuali kalau pengen beli oleh-oleh ya lain lagi ceritanya. Itu karena beda tiap orang oleh-olehnya. Next slide. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira ya mekanismenya. Unfortunately kembali, maksud saya kita buka pendaftaran itu 16, tapi katanya jam 23.59 lebih 59 detik tanggal 19 Oktober itu ditutup itu komputer ya. Nah, nanti akan ada seleksi di tanggal 20. Tanggal 20 itu hari Senin depan sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami yang terseleksi itu akan didaftarkan ke eh, eh, apa itu namanya ke Lindo itunya ya. Jadi LNLM Lindo Nobel Laureate Meeting ya gitu. Ini terlalu banyak singkatan saya juga kadang-kadang bingung. Nah, tentu Lindonya akan memproses itu baru kemudian yang dianggap lolos dari yang panitia Lindo Meeting ya tentu aja itu yang kemudian kita berangkatkan dan kita biayai uh, for everything lah ya, for everything. Next. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf sekali waktunya sangat singkat. Jadi kami sangat menghimbau kepada Bapak Ibu untuk bisa meneruskan kepada calon-calon peserta. Ya, jadi uh, 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 itu kepada calon peserta tolong sampaikan ke itu. Siapa tahu di institusi Bapak Ibu ada ya very outstanding young scientist yang kemudian memang uh, layak untuk mengikuti itu ya. Nah, ini kontaknya, ada emailnya, ada Instagram. Saya itu selalu tanya sebetulnya, itu Ibu Rosida yang jadi ketua panitia, ada nggak sih bina atau apa namanya di Saintek itu ada websitenya nggak? Belum ya Pak, katanya masih Website website. ada Ada ya, jadi sudah ada. Jadi tapi itu Instagramnya ada alamatnya ya. di saya ditambahkan menunya. Ya, nanti materinya di-share kan. Baik, next slide. Eh, ini QR untuk registrasi. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat untuk bisa eh, disampaikan kepada teman-teman, adik-adik atau siapapun yang kemudian bagus dan itu untuk mendaftar ke kita. Waktunya memang agak mepet. Ini hari Kamis, Minggu ditutup gitu ya. Jadi kita akan jungkir balik juga itu untuk searching juga deh. Mohon Bapak Ibu, mohon maaf nanti kalau kami juga menses di tempat Bapak Ibu itu orang-orang yang layak ya. Saya kira itu dengan senang hati kalau kemudian ada yang mau ditanyakan untuk diklarifikasi yang saya bisa jawab nanti dijawab.
yang kemudian misalnya dengan alumni Lindo tadi itu Pak Anton, ya Nanto itu bisa juga dijawab. Nah, tapi konon katanya juga dihadiri oleh adikbud Indonesia di Berlin. Saya kira kalau kemudian kita mau juga klarifikasi di situ ya dengan mungkin Pak Adikbud bisa membantu kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Eh, Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Akmaloka yang telah menyampaikan sedikit pengantar ya, dan juga info-info yang cukup penting diperhatikan oleh Bapak Ibu yang hanya akan ikut mendaftar dalam Ibu. Kami juga ingin menyapa hadir di tengah-tengah kita Atase Pendidikan Kebudayaan Adikbud di Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin, Dr. Ronius Marjonus. Selamat siang Bapak. Terima kasih telah berkenan hadir. Mungkin siap ada Ibu Rosida yang akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana sih teknis cara pendaftarannya. Nah, mungkin di sini juga nanti akan didampingi oleh Dr. Ronius selaku Akdikbud Berlin. Kepada Ibu Rosida, kami persilakan. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin mungkin sebagian tadi saya cek berapa eh, calon kandidat itu sudah mulai mengirimkan ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atasnya untuk bisa mengisikan pendaftaran untuk menjadi kandidat di Lindau Nobel Laureate Meetings yang ke-75 ini. Eh, Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Loka, terima kasih banyak Bapak. Jadi yang nantinya kami akan berjibaku nih untuk bisa mendapatkan kandidat 15 yang nanti akan rencana kami submit. Kami sebagai PIC Academic Partner dari Indonesia submit di tanggal 21, jadi maksimal di tanggal 21 akan kami submit. Makanya ini untuk registrationnya kami sudah persiapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk yang pertama, mungkin kalau misalkan sudah mendapatkan link registrasi apa namanya, mungkin di back dulu Mbak, bisa kita coba apa namanya masuk ke dalam link registrasi, memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan mau langsung untuk mencoba. Tapi kembali lagi untuk yang mengirimkan atau bisa mendaftarkan nanti sesuai dengan kriteria yang memang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Loka. Tapi kalau misalkan ada beberapa eh, yang memang menjadi potensial kandidat dari Universitas Bapak Ibu sekalian, atau mungkin memang yang saintis dari BRIN atau dari sesi ilmuwan yang terbuka. Aku tadi suratnya nggak ada sih Bu, langsung aja ya. Oke, baik. Nah, untuk di halaman pertama di registrasi untuk Nobel Laureate Meeting, ini ada nama Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan nama dari biodata Bapak Ibu, tanggal lahirnya, dan juga email. Ini email wajib ya. Ini jangan sampai tidak diisi, dan mungkin kalau misalkan kesalahan penulisan jangan sampai ada karena ini yang nantinya akan kita submit ke Lindau Meeting, dan nanti dari untuk proses seleksinya kembali nanti akan dilakukan oleh Lindau, dan nanti akan dihubungi akan melalui email Bapak Ibu sekalian.
Ya, dan ini Bapak Ibu, jadi kita pembagian ada dua bagian. Jadi untuk master atau doktoral student untuk mahasiswa dan juga untuk yang master atau postdoktoral. Jadi mungkin kita coba masuk dulu untuk yang master. Nah, untuk yang halaman selanjutnya, ini Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan institusinya, lalu field of research-nya atau studinya, nanti bisa dituliskan dan juga eh, yang wajib dituliskan juga ini berapa jumlah indeks Scopus dan juga sitisasi sit bla bla bla. Ini jadi ikutan belibet saya Pak Proka. Citationnya, lalu juga papersnya. Kalau memang misalkan ternyata saya masih administrasinya masih udah misalkan 5 atau misalkan papersnya sudah atau baru 2 misalkan itu nggak apa-apa. Kalau misalkan masih ada 0 atau mungkin lebih dari 10 misalkan lebih 30 itu nggak apa-apa. Jadi nanti monggo kalau misalkan mau ada yang 0 pun juga kita masukin aja. Tapi jangan enggak atau jangan garis gitu ya tulisannya. Ini coba dituliskan 0 itu masih bisa lanjut. Nah, ini karena tadi masuk yang masuk ke dalam achievement statement dan ini Bapak Ibu sekalian kami harapkan sudah menuliskan achievement statement nanti seperti apa dan nanti bisa diupload. Nah, ini untuk yang research papernya, untuk jurnalnya linknya bisa dimasukkan di sini. Dan kalau memang misalkan ada 10 riset papernya itu bisa ditambahkan. Tapi ini maksimumnya 2 saja ya untuk yang di ini ya, yang kita perlukan. Dan itu yang paling paling terbaru yang diberikannya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini melakukan presentasi untuk yang di international conference itu bisa dituliskan jumlahnya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan CV-nya, bisa di-attach eh, filenya dan juga dituliskan kalau Bapak Ibu menjadi first author atau itu maksimum 10 ya halaman. 10 halaman untuk yang CV-nya. Dan Bapak Ibu sekalian harus bisa memasukkan statement of motivation atau personal statement maksimal 200 kata. Bapak Ibu bisa tuliskan lalu masuk ke letters of recommendation. Itu masukkan ada template-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke template lalu bisa di-download dulu, diisi lalu bisa dimasukkan. Oke, bisa next. Nah, ini salah satu yang penting juga. Oh, yang tadi yang sebelumnya. Ini adalah letters of recommendation. Sebenarnya tadi ada template-nya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah punya eh, template yang masing-masing dari masing-masing universitas, itu monggo kami persilahkan juga.
Dan ini paling tidak dari akademik advisornya atau supervisornya ya, atau paling nggak dekannya. Ya. Lalu nanti ada komitmen untuk mengikuti atau berpartisipasi secara penuh. Dan ini juga wajib, Bapak Ibu sekalian, karena ini salah satu syarat yang diminta dari Lindau Meeting, karena ini Ini waktunya lumayan lama dan kalau dilihat tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Loka, BI. full sekali untuk acaranya atau kegiatannya dalam selama 5 hari. Jadi dari Lindau meetingnya itu minta untuk ada komitmen agar bisa full mengikuti atau full berpartisipasi selama 5 hari tersebut. Dan next, Ya. nah ini untuk yang aktif student, kami minta untuk transkripnya, akademik transkripnya ya. Nah, ini juga kami tanyakan apakah sudah pernah mengikuti Lindau Meeting atau belum? Karena salah satu syarat dari Lindau Meeting untuk tahun 2026 yang boleh masuk atau yang nanti bisa lolos untuk bisa berpartisipasi dalam Lindau Meeting itu belum pernah untuk mengikuti. Jadi buat Pak Anto mungkin yang tadi sudah pernah dengan Pak Nurul ya. Pak Nurul nih nggak bisa gabung lagi nih Pak. Tapi bisa dorong teman-temannya apa ilmuwan muda atau peneliti muda untuk bisa ikut bergabung atau ikut mendaftarkan di dalam Lindau Meeting itu di 2026. Lalu nanti kami minta untuk tanda tanya signaturenya, lalu bisa. Oh ya, satu lagi, kalau ini tadi untuk yang master ya. Betul ya. Nah, berarti kita mungkin back dulu untuk Yang saintis atau postdoc. ya untuk yang saintisnya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silahkan bisa dituliskan di kolom chat atau nanti kalau mau misalkan mau bertanya secara langsung, kami juga perbolehkan nanti pakai raise hand aja dulu karena nanti akan dijawab, nanti akan dibantu jawab oleh eh, ketua pakar dan juga dari Adikbud. Kita lanjut kembali untuk yang yang saintisnya. Jadi untuk yang halaman pertama masih sama. Nanti yang akan membedakan adalah di bagian yang ketiga, section yang ketiga. Nah, ini yang dipilih untuk yang saintis. Lalu kita next. Yang tadi institusi dan juga field study-nya. Dan sama juga untuk indeks Scopus, citasi dan juga papersnya. Kalau memang misalkan masih belum ada, nol juga boleh, monggo silakan. Tapi kalau misalkan sampai 30 atau 40, alhamdulillah bisa kita tuliskan juga langsung di situ. Asal jangan ditulis strip atau angka yang lain, apa namanya, tulisan yang lain. Ya ini sama Bapak Ibu. Jadi ada achievement statement-nya. Dan masuk ke yang saintis, masukkan untuk jurnalnya, link jurnalnya. Dan ini yang di bawah ini yang membedakan akan ada pertanyaan untuk berapa lama sih karir yang sudah dijalani setelah Bapak Ibu sekalian
lulus dari PhD-nya atau lulus dari doktoralnya. Lalu ini selanjutnya untuk presentasinya, untuk di conference, international conference, nanti bisa dituliskan angkanya, lalu kita lanjut next. Sama. Nah, yang ini masih sama, mengirimkan atau mengupload CV, lalu personal statement, dan juga rekomendasi. Bahannya bisa ditaruh di situ kan. Bapak Ibu sekalian nanti akan kami eh, Kirimkan. kirimkan untuk apa namanya bahan presentasinya. Kalau ini isiannya masih sama, lalu kita next. Kalau misalkan itu tadi active student, sebenarnya untuk yang master ya, apakah sudah pernah ikut Lindau meeting atau belum, tanda tangan, lalu kita submit. Seperti itu. Saya jawab dulu ya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sekelas mengenai cara pengisian atau pendaftaran yang kita buka saat ini sampai nanti di hari Minggu eh, pukul 24 kurang 1 detik. Seperti itu. Nah, ini sekarang untuk pertanyaan. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya secara langsung, monggo sekali bisa raise hand dulu. Tapi ini untuk yang sementara ini akan saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang spesifik untuk Lindau, Ronius juga, terima kasih Pak Ronius sudah bergabung. Nanti akan bantu kita juga karena yang menjadi jembatan kami nih dari Kemdikti Saintek ke Lindau ya. Nah, ini Pak Ronius nih. Selamat siang Pak Roni. Sama Bu Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Akmaloka, Bu Rosida. Waalaikumsalam. Iya, saya izin untuk membacakan pertanyaan ya. Tadi sudah dijawab ya. Pak Loka nih, kalau saya dosen sedang menunggu S3, AH indeks minimal 5 atau 10. Siapa yang bisa memberikan rekomendasi atasan, ketua KK atau supervisor di kampus S3 saya di luar negeri? Ya, Seperti itu. eh, singkat aja ya. Jadi indeksnya sebagai sudan aja. Jadi biar 5 aja. Dan indeks itu indeks Scopus ya. Banyak yang tanya macam-macam. Tadi itu apa indeks Google Scholar atau apa indeksnya? Indeks Scopus. Eh, dan siapa yang itu ya boleh pembimbing Pak yang merekomendasi pembimbing atau kalau mau eh, itu hasil rekomendasi tidak masalah. Tapi saya kira kalau mahasiswa minimal ada pembimbingnya lah gitu. Lagi terus ya. Ini saya lihat ada yang raise hand, Bapak. Silakan. Kesempatan dulu untuk yang raise hand. Selamat siang, Pak Ya, Bro. selamat siang Bu. Ya, kami persilakan Bapak mau ditanya apa yang mau Bapak Ibu, ditanyakan. sebelumnya terima kasih atas pada forum ini saya menyampaikan beberapa pertanyaan
Yang pertama mungkin tadi ada beberapa yang sudah disampaikan, namun saya belum masuk atau ikut dalam Zoom meeting ini tadi. Mungkin saja pengulangan pertanyaan yang sama, cuman karena mohon nanti informasinya untuk disampaikan. Yang pertama yang saya mau tanyakan, apakah bagi mahasiswa S2 yang belum memiliki H-index dapat mendaftar dalam program ini, Bu? Ya, Bapak Ibu, yang tadi saya katakan itu adalah syarat ya, requirement. Jadi eh, yang masuk ya saya kira yang sudah punya H-index barangkali itu. Mangga. Berarti tidak bisa mendaftar ya, Pak? Oh, daftar sih boleh aja, jadi tapi ya nanti kan kita seleksi kalau udah ada yang daftar lagi gitu ya. Tapi kalau kemudian ada yang lebih bagus, ya tentu yang akan diambil yang itu. Mendaftar tidak di itu Pak, tidak dibatasi silakan saja. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Terima kasih Pak Lenon. Udah loh. Nanti monggo silahkan kalau misalkan untuk melakukan pendaftaran, karena kita nggak tahu juga ya Pak ya, kalau misalkan H-indeksnya ternyata masih belum ada, tapi ternyata beberapa sudah ada kan, ternyata Pak Lenon ini sudah punya beberapa achievement yang lain, nanti monggo aja. Jadi tetap silakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, Udah, langsung loh. ya betul. Ini kami persilakan dulu untuk yang sudah raise hand, karena nanti yang setelah ini nanti akan kami bacakan kembali untuk yang melakukan pertanyaan kolom. Dari Bu Indah Elektromedis, kami persilakan Bu Indah. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf saya ini off cam. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya. Izin Ibu, saya baru tadi mengikuti sebagian ya dari pemaparan ini. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Bila mana saya adalah dosen dari kementerian lembaga lain, bukan di bawah naungan Dikti, apakah bisa mengikuti kegiatan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga kebetulan sudah selesai untuk S3, tetapi belum yudisium gitu, Ibu. Ya, apakah dari dua kemungkinan tersebut saya bisa mendaftar atau mengikuti kegiatan ini? Mungkin demikian, Ibu, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, saya jawab Ibu. Jadi pertama dosen dari mana saja, kalau kemudian yang tadi disampaikan usia tidak di atas 40 tahun, itu boleh mendaftar, walaupun dari swasta juga boleh. Ya, jadi kita undang ini banyak sekali universitas swasta. Kalau dari universitas sepanjang dia dosen, dosen itu kan biasanya punya NIDN atau punya apa lagi gitu ya, yang model-model itu. Nah, ibu sekarang sudah lulus, belum, anggap aja itu mahasiswa Bu. Gitu ya. Jadi kalau mahasiswa kan syaratnya lebih ringan itu ya. Jadi kalau memang belum di wisuda gitu misalnya ya didaftarkan aja sebagai mahasiswa lah. Saya kira itu. Ya, baik. Jadi izin untuk peluangnya lebih baik saya mengambil sebagai mahasiswa begitu ya, Prof. Maksud saya kalau mahasiswa each index kan diminta cukup 5, tapi kalau yang saintis, yang sudah postdoc atau itu dimintanya 10 gitu. Oh ya, baik, baik, baik. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Itu tadi sudah ada ya. H-index adalah H-index dari Scopus ya, bukan Google Scholar. Hadir. Banyak sekali di chat soalnya. Oke. Siap-siap, Bu aja.
Nggak apa-apa. Oke, oke, Bu. Silakan kalau ada yang mau di pertanyaan yang Ya, lagi. izin untuk kita melanjutkan. Ini izin Ya. sehat. Alhamdulillah. Hari Selamat siang. ini salah satu reviewer dari UI ya, di Universitas Indonesia telah hadir. Terima kasih telah hadir Ibu. Saya akan melanjutkan kembali beberapa pertanyaan sudah dituliskan di kolom chat. Eh, Achievement, Pak Prof. Loka. Untuk achievement selama rentang berapa tahun? Lalu juga untuk eh, bidang teknik elektro, apakah bisa apply seperti itu? Mungkin dua dulu, monggo. Baik, jadi pertama eh, eh, kalau dari Lindonya kan kalau sudah lulus S3 no more than 5 years. Ya, jadi kalau di bawah 5 tahun, saya kira eh, tentu eligible untuk itu. Tapi kalau di atas 5 tahun, saya takut di Lindonya ini ada Pak Adikbud ini yang tadi malam sudah WA kita 5 tahun Pak maksimum katanya itu ya. Nah, eh, Pak, dari teknik elektro eh, boleh nggak? Ya boleh aja Bu, dari semuanya juga boleh. Ya, maksud saya begini, eh, Lindo, sorry, Nobel laureate bidang kimia 2 tahun yang lalu kan itu AlphaFold, itu orang data science ya, yang algoritmik atau apa untuk menentukan protein struktur 3 dimensi dan itu bukan orang kimia itu. Ya, tapi dapat bidang kimia lah, masuk kemudian yang sekarang aja untuk siapa tahu ya, jadi kalau ibu bisa itu ya saya kira kita tidak batasi hanya jurusan fisika gitu kayak Pak Adikbud gitu kan misalnya ya atau hanya bidang kimia hanya kedokteran aja enggak lah ya jadi kesehatan artinya kan bisa farmasi bisa keperawatan jangan-jangan tapi kalau kemudian really melakukan sesuatu di situ ya eh, saya kira tidak masalah kita tidak membatasi itu ya. Betul, baik. Terima kasih Prof. Loka. Mungkin dari Pak Ronius mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Bu Rosida yang saya hormati Pak Direktur, Prof. Akmaloka dan tim reviewer, Bu Rosida, Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Roni Marjunus, Adikbud di KBRI Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, saya terima kasih sekali sudah diundang oleh Direktorat ya di Kemdikti Saintek ini untuk hadir dalam meeting ini. Senang sekali. Betul sekali Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Akmaloka panjang kali lebar ya Prof. Jadi eh, memang betul kita Indonesia itu ada MOU dengan Lindo Nobel Laureate Meeting yang ditandatangani oleh waktu itu Kemdikbudristek ya kalau saya tidak salah karena berubah berkali-kali ya saya sudah tidak ingat lagi tahun 2019 ya dengan MOU itu masih berlaku insya Allah sampai tahun 2028 ya. Dan dengan adanya MOU itu kita dapat privilege untuk mengirimkan maksimal 15 kandidat untuk hadir di Lindau Nobel Laureate Meeting. Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa search di Google ya websitenya Lindau Nobel Laureate Meeting. Meetingnya dibangun gitu ya oleh para Nobel Laureate juga, Nobel Laureate Fisika sama apa saya lupa begitu, yang kemudian punya inisiatif untuk mempertemukan para penerima Nobel dari seluruh dunia setiap tahun di kota Lindau di Jerman. Jadi kota Lindau ini ada di Jerman, ada di selatan Jerman, cukup jauh dari Berlin. Kemudian harapannya apa? Mempertemukan young scientist ya, peneliti-peneliti muda dengan para Nobel laureate itu dalam rangka
untuk membangun apa istilahnya motivasi, kemudian bertukar pikiran dan seterusnya sehingga diharapkan nanti ke depan akan banyak penerima-penerima Nobel lagi gitu ya. Nah, pertemuan ini atau meeting ini atau Lindau Nobel Laureate Meeting ini diadakan setiap tahun dan setiap tahun itu bidangnya berganti-ganti Bapak Ibu. Jadi bidangnya itu yang diadakan di sana adalah bidang fisika, kimia, bahkan juga ada yang ekonomi. Nah, untuk bidang ekonomi itu digelar setiap 3 tahun sekali. Kemudian untuk apa istilahnya individual bidang, jadi satu bidang saja itu digelar fisika, kimia, kedokteran itu digelar setiap tahun berganti-ganti. Nah, tapi juga ada momentum di mana 3 bidang itu digelar sekaligus yang disebut dengan interdisiplin. Nah, untuk tahun 2026 itu bidangnya interdisiplin. Jadi bidang fisika, kimia, sama kedokteran. Kedokteran garis miring fisiologi ya kalau di situ di websitenya ditulis seperti itu. Nah, Indonesia sejak penandatanganan 2019 itu cukup aktif mengirimkan dan kandidatnya itu dibiayai oleh Kementerian Dikbudristek dulu dibiayai oleh Kementerian Dikti Saintek. Eh, Bahkan di tahun 2023 kalau nggak salah itu Indonesia itu pernah menjadi partner country dari Lindau Nobel Laureate Meeting. Jadi di situ Indonesia dapat privilege lebih besar lagi, dapat panggung lebih besar lagi di 2023. Nah, kemudian Indonesia absen, tidak mengirimkan young scientist-nya, ya. Di 2024 sebenarnya ada yang terpilih, tapi kemudian gagal berangkat di 2024. Lalu kemudian di 2025 ini itu Indonesia tidak mengirimkan lagi, seperti itu. Nah, ini kita berharap di tahun 2026 yang pendaftarannya ditutup tanggal 21 Oktober ini Indonesia bagi young scientist-nya untuk bidang interdisiplin tadi itu, fisika, kimia, sama kedokteran. Kemudian privilege yang lainnya didapatkan Indonesia, tadi seperti dikatakan oleh Prof. Akmaloka, kalau tanpa MOU itu kita membayar 5.000 euro per young scientist. Tapi dengan adanya MOU ini kita dapat diskon 2.500 euro. Jadi dengan 2.000 Indonesia, dalam hal ini melalui Kemdikti Saintek, itu young scientist akan mendapatkan fasilitas di sana, di LIN, yaitu fasilitas akomodasi. Acara berlangsung itu biasanya sekitar 1 minggu, Bapak Ibu sekalian, di Lindau. Digelarnya itu di akhir Juni sampai di awal Juli, seperti itu. Jadi Kemdikti Saintek itu akan mengcover biaya pendaftaran tadi 2.500 euro per young scientist dan kemudian mengcover juga transportasi ya, transportasi udara dari Indonesia ke Lindau pulang pergi, termasuk pengurusan visanya juga itu di cover oleh Kemdikti Saintek seperti itu. Kalau misalnya ada cover yang lebih lagi itu saya nggak tahu, nanti bisa ditanyakan ke Pak Direktur ya. Tadi sudah dijelaskan sama Prof. Ahmad Loka. Eh, Seperti dikatakan oleh Prof. Ahmad tadi, batasan dari kandidat yang bisa dikirimkan, didaftarkan ya, dinominasikan oleh Indonesia itu adalah 15 orang. Tapi bukan berarti 15 orang ini nanti otomatis akan diterima oleh panitia di Lindau. Jadi akan ada seleksi lagi internal. Jadi step-stepnya tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Saya tambahkan sedikit barangkali. Jadi nanti Kemdikti Saintek itu akan mendaftarkan 15 orang itu, nama dan alamat emailnya. Kemudian nanti secara otomatis seharusnya para young scientist yang sudah didaftarkan itu akan mendapat email otomatis dari Lindau. Sehingga nanti setiap young scientist itu harus membuka akunnya masing-masing. Membuka akunnya masing-masing, lalu kemudian mengupload berkas-berkas yang diminta oleh Lindau. Dan itu ada batas waktunya. Jadi kalau saya boleh share screen ya, boleh Ibu Rosida. Bisa Pak. Boleh, Saya silakan, Pak. Pak. Oke, sebentar.
Ya, kriterianya juga Bapak Ibu bisa cek ya, bisa cek di mana di websitenya Lindo gitu ya. Kemudian, nah ini saya ambil saja dari email yang kami dapatkan ya. Jadi deadline untuk melengkapi berkas oleh kandidat yang nantinya betul-betul dinyatakan diterima oleh Lindau itu adalah 12 November. Sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai salah paham. Kandidat pendaftaran yang harus dilakukan oleh Kemdikti itu 21 Oktober. Nanti setelah diseleksi, 15 yang dikirim itu diseleksi oleh Lindau, lalu diputuskan oleh Lindau apakah diterima 15-nya eligible. Maka nanti yang betul-betul diterima oleh Lindau itu harus melengkapi berkas di akunnya masing-masing sampai tanggal 12 November. Seperti itu. Kemudian nanti, oh sorry maaf, saya ralat. Tadi Kemdikti mendaftarkan 15, lalu kemudian 15 itu akan dapat akun, ya akan dapat akun yang 15 orang tadi sampai November. Lalu kemudian Lindau akan memberikan keputusan apakah dari 15 tadi diterima semua atau ada yang tidak eligible, itu keputusannya diberikan seperti itu. Nah, kemudian ini tadi yang seperti saya katakan tadi, juga ya, karena ada MOU tadi sampai 15 yang bisa diterima. Kemudian nanti biayanya 2.500 di cover oleh Kemdikti Saintek. Kemudian nanti setelah itu mengirimkan invoice, ya akan mengirimkan invoice tagihan Kemdikti Saintek. Nah, untuk itu nanti Kemdikti Saintek itu punya PIC yang sudah didaftarkan ke Lindau. Jadi peran PIC di sini sangat penting karena nanti alat komunikasi antara Lindau dengan Indonesia. Nah, invoice itu harus dibayarkan sesuai dengan deadline yang ada yang tercantum di invoice. Em, Biasanya invoice itu akan keluar sekitar 6 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan. Kemudian jika ada kandidat yang sudah diterima, kemudian ternyata tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal membatalkan diri atau dibatalkan misalnya oleh Kemdikti ya, maka minggu sebelum acara pembatalan itu tidak bisa membatalkan pembayaran. Jadi misalkan kemudian yang belum dibayarkan oleh Kemdikti yang bersangkutan tetap harus dibayarkan jika jadi dalam kurun 6 minggu sebelum pelaksanaan. Tapi kalau pembatalannya itu jauh-jauh hari, ya sebelum di luar 6 minggu sebelum hari pelaksanaan, maka itu pembatalannya bisa dibebaskan dari biaya pendaftaran. Seperti itu. Itu saya kira tambahan dari saya. Ya, demikian saya kira Prof. Akmaloka, Bu Terima kasih, Rosida, Pak. tambahan dari saya. Ya, kami harapkan sih seperti kata Prof. Akmaloka tadi, seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta ya, yang kira-kira bidangnya itu relevan dengan fisika, kimia, dan kedokteran itu bisa mendaftar. Tapi tentu saja ini kerja keras bagi tim di Jakarta ya, karena waktunya sudah sangat mepet begitu. Sebenarnya kami dari KBRI sudah menginformasikan ini sudah jauh-jauh hari ya. Tapi mungkin karena kesibukan rekan-rekan di kementerian, jadi baru Aduh, sempat digarap dalam kirimnya ke waktu-waktu dekat ini. Baik, baik. Terima Demikian, kasih banyak. Bu Ros. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Roni. Saya akan nyambung dengan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Roni mengenai bidang-bidang nih, karena ada beberapa pertanyaan yang ada di chat itu juga mempertanyakan untuk bidang-bidang tertentu. Izin Pak Loka dan Bu
Riri, ini ada pertanyaan mengenai bidang tadi. Jadi ada dari Universitas Diponegoro mempertanyakan kalau misalkan bidangnya ilmu hukum, itu apakah bisa apply? Lalu juga dari Undip juga untuk jurusan peternakan bisa apply juga. Jadi ada dua apa namanya bidang yang ditanyakan apakah bisa apply atau tidak pada apa namanya Nobel laureate meeting ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau social science barangkali agak sulit ya, tidak pas. Tapi kalau kemudian eh, ternakan gitu, tapi kemudian saya kerjanya dengan molekular genetik dari ayam gitu ya, ya itu sih is okay kan ya karena itu. Jadi maksud saya eh, ini memang multidisiplin, bisa fisika, kimia, eh, apa itu namanya kedokteran. Tapi yang saya maksud tadi itu, ini kedokteran ini ya bukan hanya dari fakultas kedokteran, farmasi kalau kemudian memang di situ dia katakan 3 tahun yang lalu eh, itu kan Nobel kimia itu bukannya itu orang yang kemudian memang banyak berkecimpungnya di daerah whatever you call it, itu karena memprediksi struktur protein. Jadi Nobel kedokteran itu kan biasanya banyak juga orang kimia yang dapat. Jadi, ya, atau barangkali yang mana orang fisika gitu ya. Eh, Menurut saya tidak eh, linear kayak gitu. Tapi kalau kemudian hukum mungkin nanti kalau ada ekonomi atau perdamaian gitu loh Pak ya. Kan ada pertemuan jangan-jangan Nobel perdamaian lah itu baru pas kali ya. Saya kira itu jawabannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Saya izin Sosial menambahkan, Bu Rosida, ya, boleh boleh boleh. kita sedikit lagi ya biar kita berbasiskan informasi dari Lindau ya. Hmm, Ya, boleh boleh. jadi ini barusan saya dari section kriteria yang dipublish oleh Lindau gitu. Jadi we welcome nomination ya kan undergraduate, master dan seterusnya yang melakukan atau studi atau gitu di intersection at least of two Nobel disciplines ya, fisika, kimia, fisiologi, kedokteran gitu. Atau intersection dari satu Nobel disiplin dengan disiplin yang lain gitu. Rupanya di sini para Prof. Akmaloka disebut juga nih Pak untuk sosial ini or natural sciences gitu ya. Jadi itu masih dimungkinkan tampaknya begini kalau melihat. Baik, terima kasih Pak. Baik, Pak Ya, Roni. jadi masih Masih ada ada peluangnya nih. peluang, betul betul. Masih ada peluangnya gitu ya. Jadi karena dari Lindau eh, apa meetingnya resmi dari mereka ternyata Ya, diperbolehkan karena memang untuk kebetulan di 2026 ini lintas disiplin ya Pak ya ya interdisiplin. diperbolehkan. Boleh, silakan. Lalu ada juga pertanyaan yang hampir sama Pak. Ini bidang kedokteran. Jadi ini statusnya sudah ada yang S2, ada yang enggak, tapi saat ini sedang melanjutkan jenjang spesialis gitu. Nah, ini untuk mengisi bagian pendaftarannya itu masuk ke bagian mahasiswa atau postdoc. Hmm. Ya, saya kira Monggo. saya tidak tahu persis. Pak Nasrum di sini nggak?
super spesialis atau mas mahasiswa atau bukan Pak Nasrum? Siang, Prof. Silakan Pak Nasrum bisa bantu untuk jawab. Bisa ambil spesialis saat spesialis 2, dia master atau P3, kemudian baru ambil SP1, SP2. Jadi kalau kalau dia mendaftar dia sekarang S3 mendingan pakai yang postdoc-nya atau itunya. Oke. Iya, kalau spesialisnya sebagai mahasiswa saya kira eh, mendingan yang gitu aja postdoc kalau menurut saya. Kalau S3. udah S3 lah ya. Iya, Baik, Nasrum nih, Prof. Nasrum iya. memang satu reviewer yang nanti akan mereview form pendaftaran Bapak Ibu sekalian yang sudah di upload gitu kan ke kami. Dan tadi sudah mendapatkan jawaban karena memang ada beberapa nih Bapak untuk yang di bidang kedokteran. Berarti tadi jawabannya adalah masuk ke dalam yang postdoc, Yang betul? sudah PhD atau sudah Yang dokter, PhD. sudah S3 gitu aja. Ya, karena sudah S2, karena sudah lulus S2 dan sudah lulus S3, dan ini sekarang sedang pendidikan di spesialis. Tapi Iya, problemnya kan memang kalau gini Pak Nasrum, kalau iya. pakai bahasa mahasiswa itu eh, H indeksnya. Tapi kalau kemudian pakai mahasiswanya yang saintis, H indeksnya 10 Pak Nasrum. Oh, ya. Berarti dia punya high index di bawah 10 ya? Kalau H indeks di bawah 10 artinya mahasiswa saja kan gitu Mahasiswa saja. aja. Ya, kita mungkin bisa buka opsi itu ya, Prof. Karena Ya, pasti kalau baru lulus untuk dapat di atas 10 itu enggak banyak juga orangnya. Hmm, baik, baik. Baik, terima kasih Prof. Nasrum dan juga Ya, Prof. Lab. kalau saya dibuka opsi aja juga, Prof. Oke, baik, baik. Ini ada lagi Bapak untuk beberapa pertanyaan yang lain. Jadi ini ada yang paling paling terakhir mengirimkan ya. Ini izin bertanya, dosen muda sedang menjalani S3 di Jepang, bidang dan H indeks Scopus sesuai, apakah eligible mendaftar sebagai mahasiswa atau dosen? Oh, ya, saya kira tadi sudah banyak pertanyaan yang kayak gitu kan ya. Jadi kalau sekarang S3 gitu, sedang S3, silakan aja sebagai mahasiswa. Ya, jadi karena kalau kan mahasiswa atau eh, postdoc tadi pilihannya ya. Tapi kan berarti belum postdoc nih. Cuma dosennya iya, tapi dosen yang berstatus sekolah. Jadi ya ngambil aja yang sekolahnya Mas. baik, baik. Berarti sudah clear ya. Masuknya ke karena masih jadi mahasiswa ya Pak ya. Jadi kalau masih mahasiswa itu dosen atau tidak, kalau jadi mahasiswa berarti masuknya ke mahasiswa seperti itu. Lalu untuk yang rekomendasi, ini mohon bantuan ini Pak Roni, karena di sini informasinya di laman Lindau diminta 2 surat rekomendasi. Nah, itu apakah betul? Sedangkan di tempat kami untuk di submit link pendaftaran dari kami, Kemdikti Saintek, itu harus dua-duanya atau cukup satu aja nih, gitu. Oke, terima kasih Bu Rosida. Saya share screen lagi nih. Jadi kalau di laman Lindau ya, di kriteria seleksi
kriteria seleksi dari Lindau itu memang disebutkan providing to detailed recommendation letters in English ya, English language by academic advisors and or internationally renowned science the applicant. Memang yang ada dua surat rekomendasi ya dari pembimbing akademiknya gitu atau yang saintis yang sudah mengenal dia dengan baik seperti itu. Jadi memang itu syarat yang di tidak bisa untuk itu gitu. Berarti ini sudah Bu Rosida. Ya, Baik. seperti itu dua. Tadi saya nggak lihat, tadi saya sempat portal yang dibuat oleh Kemdiksaintek, apakah sudah disediakan dua tempat untuk mengupload surat rekomendasi itu ya? Ya, ini soalnya M dan OR ya. Betul tidak? Oh, NOR itu kan anunya, maksudnya. NOR itu kan pilihan untuk siapa pemberi rekomendasinya. Pemberi Ya, ya, rekomendasi academic ya, ya. advisors, ya, international renowned scientist kan. Dari Tapi providing to detailnya itu kan yang ditekankan di depan kan, Betul, betul. seperti itu. Oh, opini di sini. Nanti akan kita Ya, coba ulang ya, ada untuk yang eh, ya. lalu ini Prof. Lokap. di Jerman. Ini ada pertanyaan indeks nih Pak. Indeksnya Scopus atau Google Scholar Pak? Sudah dikasih tahu tadi di Google Scholars ya. Pak, ini saya mahasiswa baru 4 gitu. Boleh nggak saya daftar? Ya boleh dulu aja lah daftar mah ya. Nanti kita lihat. Jadi kita ini bukan cutting kayak gitu, tapi kan nanti kita pilih 15 yang terbaik ya. Jadi eh, tapi eh, Scopus Pak ya, Bapak Ibu. Eh, Nanti saya takut kalau Google Scholar itu dulu eh, saya pernah jadi rektor di ITB. Semua pembicaraan saya kalau diskusi sama orang lain, itu masuk di indeks di Google Scholar gitu. Maksudnya kan bukan itu, tapi yang paper kita, well, I mean, uh, yang jurnal gitu loh, bukan yang kita ngomong pidato di mana. Gitu. Seperti itu. Jadi Scopus saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum membuka website Lindau atau yang sudah membuka website Lindau dan sudah melihat kriteria seleksi, sebenarnya H-index itu tidak disebutkan di website Lindau ya, tapi ini memang kriteria yang dibuat oleh Kemdikti sendiri. Seperti itu. Dalam rangka ya Bapak Ibu harus maklum, pasti nanti banyak pendaftar yang akan membuat kerja keras dari Prof. Ahmaloka dan tim ini ya, seperti itu. Dan itu wajar ya membuat kriteria tambahan begitu untuk memudahkan reviewer dalam menjustifikasi keputusannya seperti itu. Itu Bapak Ibu, jadi supaya nanti tidak ada pertanyaan di luar forum ini kok Kemdikti kok pasang H-index sementara di Lindau tidak ada H-index misalnya begitu ya. Itu kebijakan dari masing-masing partner apa? Academic partner ya Bapak Ibu sekalian, itu seleksi internal di setiap negara itu dibebaskan oleh Lindau. Saya kira begitu ya. Jadi jadi memang ini eh, kalau Lindo itu boleh juga mahasiswa S1, Ya, mahasiswa S2, mahasiswa S3 sama postdoc. Tapi kami bilang inilah itu kan menyemai calon-calon saintis muda. Jadi kalau ya. S1 kan masih agak jauh pasca sarjana aja. Tapi bukan berarti Pak S1 indeks saya sudah 10 gitu loh ya. Ya boleh aja kalau ada yang kayak gitu. Makanya tadi Prof. Jadi kembali tidak ada pembatasan yang Ya, lengkap kayak gitu. maka tadi Prof. Akmoloka sudah menyampaikan tidak ada batasan pendaftaran, siapa saja silahkan gitu. Misalnya merasa kok nggak pas dengan kriteria yang disampaikan oleh Prof. Akmoloka, silakan saja didaftarkan. Karena boleh jadi nanti jangan-jangan yang memenuhi kriteria yang disebutkan tadi tidak ada, akhirnya diambillah yang terbaik di antara yang ada kan begitu. Demikian ya Prof ya. Betul, Pak. Ya.
Betul, baik. Baik, terima kasih Pak Ronja juga Prof. Loka. Ini ada terkait tentang surat rekomendasi, Bapak. Hmm. Jadi pada template di formulir tertulis surat harus disertai cap institusi pemberi rekomendasi. Di laman Lindau disebutkan bahwa surat dapat berasal dari renewed scientist yang mengenal pelamar. Di institusi kami, cap institusi hanya dapat dikeluarkan minimal pejabat setingkat dekan. Apakah berarti surat rekomendasi harus dari dekan atau boleh dari Renu Hmm. scientist, misalnya ketua KK atau dosen kepala lab di institusi yang mengenal baik pelamar eh, institusi yang mengenal pelamar dengan baik Ya, seperti itu. oke. Seperti itu, Pak. Ya, jadi intinya Bapak Ibu kita harus ada yang merekomendasikan. Kemarin kita diskusi kalau kemudian eh, dekan cuma ada besok gitu kan, ya Sabtu Minggu dekannya jangan-jangan ya sudah ketua kakak juga boleh atau kalau mahasiswa pembimbing juga boleh. eh, Sepanjang beliau itu mengenal baik Bapak Ibu. Tentu kalau kemudian beliaunya adalah saintis yang top gitu misalnya, yaitu saya kira jauh lebih bagus kayak gitu dibanding dengan dekan, dekannya nggak kenal juga gitu kan. Itu saking Lebih baik banyaknya dosennya. Jadi tapi kalau yang bisa dekan supervisor mungkin ya. boleh, kalau mahasiswa supervisor boleh, kalau kemudian ngasih rekomendasi. Tapi Bapak Ibu, one day nanti kalau itu eh, itu lolos ya, tentu aja harus disetujui institusi kan. Kalau kemudian rektornya nggak boleh pergi gitu, ya itu cerita yang lain. Jadi maksudnya kalau dekan ngasih itu rekomendasi kan mestinya institusinya sudah oke untuk Bapak Ibu bisa eh, berangkat kalau kemudian lolos. Kita takutnya gitu. Tapi sebenarnya keperluan Doma supaya ada rekomendasi saintis aja yang mengenal baiknya dan mengenal apa itu Lindo itu kan ya. Tapi saya takutnya ini di kita nih di Indonesia nanti lolos tapi kata rektornya kamu tidak boleh pergi gitu atau eh, kata dekannya nggak boleh pergi ala ini jadi repot. Tapi kalau yang kayak gitu ya maksud saya boleh aja dari luar dulu atau dari saintis dulu beli tolong itu mintanya itu ya. Jadi bersedia untuk pergi dan diizinkan oleh atasan Bapak Ibu. Saya kira itu aja Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Ini kayaknya Nah, kami lihat sampai jam berapa iya, sih? pertanyaan Nah, itu. ada beberapa yang hampir sama. Tadi kan kita memberikan batasan untuk umur 40. Nah, ini ada dua atau tiga pertanyaan nih. Umur 40 nih, Pak. Apakah benar-benar tertutup kemungkinan untuk mendaftar atau masih boleh nih untuk mencoba untuk mendaftar? Kan mungkin aja kalau apa di Scopusnya 20 mungkin IDEX. lulus eh, lulus dari S3-nya mungkin belum sampai 5 tahun itu, tapi umurnya udah lebih dari 40 Pak. Gitu. Ya, tim itu kita diskusi agak panjang juga ya. Agak panjangnya gini, eh, 5 tahun, maksimum 5 tahun setelah lulus S3.
rata-rata orang Indonesia ini kok umur umur 30 kan ya kalau S3 gitu. Ya, maksud saya kita rata-rata tentu ada juga pencilan-pencilan yang kayak yang lain ya. Ada yang mungkin 25 udah lulus S3, eh, ada juga sebaliknya lulus umur 35 kayak gitu. Jadi eh, akhirnya tadinya kami itu sebetulnya 35 gitu loh. Ya, tapi ada yang komen mau Pak jangan 35 sih Pak gitu loh. Sampai 40. Eh, Akhirnya ya kita bolehkan sampai 40. Tapi itu sebetulnya kalau bahasanya lindonya itu tidak dituliskan, tapi implicitly 5 years after PhD, artinya kan itu kalau di luar negeri 25-30 tahun udah lulus PhD, mean that 35 ya, itu loh ya. Tapi Pak saya itu 41, tapi saya masih S3 gitu. Sekarang, nah, Bapak Ibu, kalau mau daftar sih daftar dulu aja boleh lah ya. Kita tidak akan menutup seperti itu, tapi eh, ya kita akan nyari 15 terbaik supaya kemudian tidak dicoret juga oleh teman-teman dari Lindo kan, kolega kalau walaupun saya tahu tahun 2022 itu ada juga tahun Pak dan dia udah udah profesor Pak. Terkirim juga loh. Tahun 2022 ya mungkin 2022 karena masih agak COVID kali nggak ada peserta yang datang ke Lindonya atau sedikit gitu. Akhirnya yang kayak gitu-gitu juga di penghalang dulu. Tapi ya nanti kita yang terbaik dari 15 pendaftar terbaik lah ya. Saya kira itu Bu Ros dan Bapak Ibu semua. Monggo. Baik, baik terima kasih banyak Prof. Lokal dan juga Pak Ronius eh, sudah hadir di dalam kesempatan kita pada siang hari ini. Ini sebenarnya sudah banyak juga yang minta untuk materi sosialisasi dan juga bahannya dan juga untuk pendaftarannya dan rekaman. Nah, ini akan kami ini akan kami sudah record, kami upload ke dalam YouTube kami nantinya. Dan ini nanti akan sudah ada G Drive yang ada di chat. Bapak Ibu sekalian mungkin klik dulu di G Drive-nya. Memang kalau sekarang masih kosong, nanti akan kami upload di situ untuk bahan dan juga untuk pendaftarannya nanti seperti apa dan juga rekaman akan kami uploadkan bisa klik dulu untuk yang G Drive-nya dan jangan lupa untuk mengisikan absen di juga jangan lupa kami tunggu Bu pukul 23.59 WIB gitu. Dan pertanyaan kayaknya sudah tidak ada lagi. Kami kembalikan lagi kepada Mbak Sandika. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rosida, tadi juga didampingi oleh Profesor Rahmaloka dan juga Dr. Ronius Marjunus dari Adikbud KBRI Berlin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mungkin telah acara kita siang hari ini. Terima kasih banyak atas perkenan kehadiran dan juga pastinya
atensi yang luar biasa ya dan semangatnya siang hari ini. Bapak Ibu jangan lupa kalau batas pendaftaran itu di akhir minggu ini ya, Ibu, Bapak. Jadi ibaratnya kita cepet-cepetan nih. Kami tunggu data dan juga pendaftaran dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali juga masih ada rekan-rekan dosen maupun ilmuwan lain yang belum bergabung. Mungkin kami juga bisa diikuti informasinya di Instagram Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi atau @ditjensaintek. Dan juga ada kontak narahubung ya, barangkali ketinggalan linknya, boleh menghubungi Mbak Aini Amlia di Direktorat BTS. Begitu Bapak Ibu, ini mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan. Baik, ya ini posternya ya, Bapak Ibu boleh di screenshot dulu nanti untuk link-linknya dan juga untuk kontak data-data yang belum, sekaligus untuk memantau nanti perkembangannya ada pengumuman apa lagi sih begitu ya. Ini boleh di screenshot dulu supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi baik program LNLM maupun program-program Ditjen Saintek lainnya. Baik, Bapak Ibu, saya Sandika Lesa mewakili segenap panitia. Kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dengan ini rapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Sampai bertemu di Izin kesempatan pamit, lain. Pak Pamit, Dir, Ibu. Izin Bapak Ibu semua. Mas Terima Lokar, kasih. Terima kasih Pak Bapak Ibu. Dirjen, Rosida. Pak Direktur, Pak Roni, Bapak Ibu sekalian, Sama-sama, Bu. dan Bapak Ibu reviewer. Assalamualaikum. Ya sudah. Mengajar.